sabar sama program. Kemudian lagi sabar berhadapan dengan para guru. Guru-guru ini sifatnya beda-beda. Ada yang di sini lembut sekali, ada yang garang di pondok ini. Tapi nggak garang terus, kadang aja. Don't forget to subscribe, like, and share. Maka kita belajar agama bukan hanya sekedar kita mau hafal Quran, bukan hanya supaya kita itu pintar baca kitab, bukan hanya sekedar kalau saya sudah selesai saya mau melanjutkan ke entah kemana. Dengan kita belajar Al-Quran, maka kita telah menempelkan atau menyambungkan diri kita dengan silsilah, atau dengan kata lain sanad yang akan menyampaikan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum ngaji ini, akhlisun niyyah lillah, buang semua niat-niat yang bersifat rusak. Jadi orang itu kalau belajar agama, ilmu agama itu dia ilmu yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tetapi kekuatan ilmu itu akan nampak apabila dia masih bersih. Kebersihan ilmu itu dengan ikhlas. Jadi kalau ilmu itu dicari, didapatkan, tetapi ikhlasnya nggak ada, memang betul ilmunya masih ada, tetapi dia bukan mendatangkan kebaikan, dia akan mendatangkan kekotoran, keburukan, kerusakan. Maka al-ilm adalah warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus ilmu Al-Quran. Maka dari awal kalian harus menyiapkan hati kalian untuk Al-Quran. Wujudkan dalam hati kita kecintaan dulu kepada Al-Quran sebelum kalian melanjutkan lebih jauh lagi, lebih lama lagi. Kita di sini bukan hanya untuk belajar, tetapi kita ingin membentuk syakhsiyah. Kita ingin membentuk diri kita sendiri. Kita ingin membentuk hati kita, atau takwin al-qalbi. Yang kemudian yang kedua ingin membentuk akal kita, atau takwin al-aqli. Yang ketiga kita ingin membentuk at-takwin asy-syakhsi, kepribadian atau akhlak yang baik. Maka untuk mencapai tiga perkara ini, itulah gunanya ada program-program yang ada dalam pondok. Maka nasihat saya yang pertama kepada abna'i wa banati, akhlisun niyyah lillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-ilm. Ketika kita sudah memilih diri kita ini dalam jalur ilmu, maka perjalanan ilmu ini enggak dekat, dia jauh. Tidak cukup setahun 2 tahun, 6 tahun nggak cukup, 7 nggak cukup. Dia butuh waktu yang lama sekali. Maka bersabar. Dalam talabul ilm itu kita harus sabar. Itu syarat pertama. Setelah orang itu ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, dia harus bersabar. Maka syarat Nabiullah Khadir alaihissalam kepada Nabiullah Musa alaihissalam, beliau mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
Wahai Musa, kamu gak usah ngaji sama saya. Kamu gak sabar. Artinya modal pertama orang ngaji itu sabar. Sabar dalam segala hal. Sabar di dalam keperluan. Ya. Tempatnya sederhana, hamamnya sederhana, lauknya sederhana, tempat tidurnya sederhana. Atau yang kedua, sama kawan harus sabar. Bertemu dengan kawan baru, ini daerahnya beda-beda, ada yang sifat tanahnya itu agak dingin, ada yang hangat, ada yang panas, ada yang dari gunung, ada dari pantai, ada dari kota, ada dari kampung, macam-macam. Maka kalian di pondok itu berhadapan dengan orang yang tabiatnya beda-beda. Maka dari sekarang nih, Buya pesan, sabar. Kemudian yang ketiga, ya, sabar berhadapan dengan program. Semua di pondok itu diatur semuanya. Dari makannya diatur, waktu makan, waktu mandi, waktu tidur, sholat, semuanya diatur. Maka biasanya kalian di rumah itu tidak punya jadwal yang teratur. Maka di pondok itu beda sama di rumah. Maka nanti di pondok itu ikut waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh pondok. Jadi program-program waktu-waktu yang sudah dimusyawarahkan di pondok itu, kata para guru-guru Buya dulu, dia berkah. Jadi kalau orang itu ya diputuskan untuk tidur, dia jangan ngaji. Karena keberkatan tidur itu lebih besar dari ngaji. Karena tidur itu dibuat programnya setelah dimulai dari musyawarah. Jadi bukan kehendak satu orang. Sabar sama program. Kemudian lagi sabar berhadapan dengan para guru. Guru-guru ini sifatnya beda-beda. Ada yang di sini lembut sekali, ada yang garang di pondok ini. Tapi nggak garang terus, kadang aja. Ya. Nah, kita harus sabar sama guru. Ada seorang belajar kepada Sayyidina Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu. Al-Imam Sufyan bin Uyainah ini dia agak temperamen, cepat marah orangnya. Maka ada santri datang, kemudian nggak sabar pulang. Maka Al-Imam Sufyan ibn Uyainah tanya, untuk santri baru kemarin mana kok hilang? Maka yang lain katakan, ya Tuan Guru, nggak sabar, katanya antum itu cepat marah. Maka beliau mengatakan, taban lahu, celaka orang itu. Alangkah tidak sabarnya dia menghadapi sifat saya. Seandainya dia bersabar menghadapi sifat saya, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari saya. Maka bersabar. Kemudian sifat sabar. Kemudian yang ketiga yang paling berat ini ada sifat ta'ah. Sifat taat itu kita menyandarkan. Ini perlu diperhatikan. Ya, sifat taat itu ada apa-apa itu musyawarah sama gurunya. Musyawarah, tanya. Tanya. Jadi ada apa-apa itu tanya. Bahkan dahulu, ya, kalau para guru-guru kita terdahulu, sampai urusan-urusan pribadi mereka yang kecil itu mereka